Hai semua, kembali lagi bersama saya Andini Pratama Putri dari Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Administrasi Keuangan. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai mekanisme, fungsi, dan peran lembaga keuangan lain selain bank. Mari simak videonya. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih inti, kita harus tahu dulu apa sih definisi lembaga keuangan bukan bank? Pengertian lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang melakukan proses penghimpunan dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Lembaga keuangan bukan bank juga memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara deposito atau tidak langsung. Dalam pengertian lain, lembaga keuangan non-bank adalah entitas yang beroperasi dari sektor keuangan namun tidak memiliki status bank konvensional. Lembaga keuangan non-bank biasanya juga beroperasi di sektor keuangan dan memberikan berbagai layanan finansial, tetapi tidak memiliki lisensi perbankan. Nah, oleh karena itu, lembaga keuangan non-bank tidak dapat menerima deposit dari masyarakat seperti bank. Kita tadi membahas mengenai definisi lembaga keuangan bukan bank. Kali ini kita akan membahas bagaimana peran LKBB dalam pelaksanaan siklus perbankan negara. Yang pertama yaitu memberi bantuan modal. Fungsi lembaga keuangan bukan bank adalah menyediakan bantuan modal untuk pelaku usaha. Pihak LKBB mempunyai berbagai penawaran fasilitas kredit baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, adanya layanan ini mampu membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan modal dalam berbisnis. Yang kedua yaitu menghimpun dana masyarakat. Fungsi lembaga keuangan bukan bank adalah mengumpulkan uang masyarakat melalui penerbitan surat berharga, pembukaan layanan, deposito, dan banyak lagi. Dana yang sudah dihimpun selanjutnya akan didistribusikan ke sektor produktif secara unit bisnis kecil. Lalu selanjutnya yaitu membantu likuidasi kas bisnis. Fungsi lembaga keuangan bukan bank ini adalah membantu likuidasi kas bisnis. Selain memberi bantuan kepada UMKM, LKBB juga memberikan kredit kepada pelaku usaha menengah agar kas perusahaan suatu usaha dapat terjaga likuidasi keuangannya. Lalu selanjutnya yaitu menjamin risiko finansial masyarakat. LKBB juga berfungsi dalam menjamin risiko finansial masyarakat dengan melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor perbankan lainnya. Nah, dengan adanya LKBB penjamin risiko, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kejahatan-kejahatan dunia perbankan seperti penipuan dan pembocoran data. Menjadi perantara transaksi, selanjutnya itu menjadi perantara transaksi. Nah, adanya LKBB ini sangat membantu perusahaan di Indonesia memperoleh sumber modal berupa kredit dari luar ataupun dalam negeri. Sebab salah satu fungsi lembaga keuangan bukan bank adalah penghubung dalam mempertemukan pemilik modal dengan pelaku usaha yang memerlukan dana. Selanjutnya yaitu perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank. Meskipun keduanya mempunyai kesamaan tugas, tetapi terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu dari aspek tujuan. Poin pertama perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank adalah ditinjau dari aspek tujuan. Tujuan lembaga keuangan bukan bank adalah menghimpun dana dari masyarakat secara tidak langsung melalui penerbitan surat berharga. Sementara itu, bank berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat secara langsung melalui produk keuangan perbankan seperti deposito, giro, atau tabungan. Lalu selanjutnya yaitu aspek peran. Perbedaan antara bank dan lembaga keuangan bukan bank bisa dilihat dari segi peran. Perbankan berperan sebagai
perantara nasabah untuk melakukan transaksi keuangan, misalnya transfer uang, penjualan falas, pembelian, dan sejenisnya. Lalu sementara itu, peran lembaga keuangan bukan bank adalah penghubungan antara perusahaan dalam dan luar negeri yang saling memerlukan bantuan modal dalam mengembangkan dan ekspansi bisnis. Lalu selanjutnya yaitu bentuk kegiatan. Meskipun sama-sama berasal dari bidang keuangan, bank dan LKBB mempunyai aktivitas berbeda. Kegiatan perbankan melayani nasabah dalam pembayaran kartu kredit, pembukaan rekening giro atau tabungan deposito, setoran tunai, dan lain sebagainya. Sedangkan aktivitas LKBB adalah pemberian pinjaman modal, penjualan saham, hingga transaksi keuangan yang harus disetujui oleh Menteri Keuangan. Berikut ini yaitu contoh lembaga keuangan bukan bank. Di Indonesia sendiri sudah banyak dijumpai contoh lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama yaitu asuransi. Asuransi sendiri yaitu jasa perbankan yang memberikan layanan penanggulangan resiko melalui premi dari nasabah. Perusahaan asuransi mengumpulkan dana dari masyarakat melalui tagihan premi setiap periode tertentu. Yang kedua yaitu pasar modal. Pasar modal sendiri merupakan instrumen investasi untuk pemodal yang ingin menanamkan modalnya dalam jangka waktu yang panjang. Beberapa produk investasi paling umum di pasar modal yaitu saham, reksadana, obligasi, surat utang, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu leasing. Perusahaan yang menawarkan layanan sewa guna melalui pembayaran atau tunai dalam transaksi barang-barang tertentu, yang nantinya nasabah leasing akan mengangsur setiap periode yang telah disepakati. Lalu yang terakhir yaitu koperasi. Contoh lembaga keuangan bukan bank yang banyak dikenali yaitu koperasi. Koperasi merupakan badan keuangan berasas keanggotaan, dan lembaga ini menghimpun dari dana anggotanya yang kemudian disalurkan kembali kepada anggota melalui berbagai penawaran produk koperasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai regulasi dan pengawasan lembaga keuangan bukan bank. Yang pertama yaitu OJK. OJK sendiri berperan sebagai badan pengawasan yang mengatur dan mengawasi lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Tujuan pengawasannya untuk memastikan stabilitas sistem keuangan, melindungi konsumen, dan mendorong praktik bisnis yang sehat. Yang kedua yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kemenkop UKM, merupakan lembaga yang membahas mengenai pengaturan, pembinaan, pengembangan koperasi UMKM. Lalu selanjutnya yaitu Kementerian Keuangan, merupakan lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Jadi, kesimpulan mengenai materi ini yaitu lembaga keuangan non-bank menawarkan keberagaman produk dan layanan keuangan bagi masyarakat. Mengenai pengawasan dan regulasi yang efektif, penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sektor lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank memainkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat. Ya, terima kasih teman-teman telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.